Pertama, siapkan baskomnya dulu, kemudian masukkan tepung terigu sebanyak 4 gelas atau setara dengan 600 gram. Kemudian ada telur 1 butir dan ragi 1 sendok makan, gula pasir 2 sendok makan dan ada minyak sayur 50 ml, 1 sendok teh garam, kemudian yogurt atau zabadi 2 sendok makan. Terus susu cair 320 ml. Susu cairnya yang hangat ya. Untuk yogurt atau zabadi bisa di-skip kalau nggak ada mah ya, cukup telur saja. Oke, langsung aja kita akan mixer ya, kecepatan rendah dulu, kemudian kecepatan tinggi. Saya mixer di sini kurang lebih 10 menit saja ya. Setelah 10 menit, kita akan rounding dulu sebentar. Dikepruk-kepruk dulu seperti ini. Kemudian di sini akan kita tutup dengan plastik apa aja ya. Yang penting tertutup biar nggak kering. Kemudian diamkan kurang lebih 1 jam ya. Kalau cuaca panas mah 40 menit juga udah ngembang ya. Oke, sisihkan dulu ini adonan. Kemudian kita siapkan topping-toppingnya. Ini ada komplotan pizzanya ya. Ada paprika merah, hijau, kuning, tomat, zaitun, sausnya dan keju mozzarella. Ini ada keju halloumi, ada keju pita, ada labneh. Nah, ini labnehnya seperti ini tuh ya, putih kayak keju gitu. Terus ini ada za'atar ya, sudah aku kasih minyak zaitun. Lanjut ada daging cincang, ini sudah dioseng-oseng, ditumis-tumis bersama wortel dan paprika, ada daun bawang dan dikasih bumbu ya, endol pokoknya. Lanjut ini ada satu lagi keju kaskafal ya teman-teman. Ini keju kaskafal atau kaskawan, ini tuh buat manakis ya. Ini endolita pisan dan sangat gurih rasanya ya, mirip-mirip mozzarella tapi juga. Rasanya ada kriuk-kriuknya gitu ya. Oke, ini untuk topping-toppingnya sudah saya siapkan ya. Oke, lanjut kita lihat si adonannya sudah mengembang. Ini udah 1 jam ya. Kita buka kantong plastiknya. Nah, udah mengembung sekali. Sekarang siapkan wadah untuk menyimpan adonan setelah dironding. Sekarang ini akan saya bagi-bagi dulu si adonan ini ya. Lanjut akan saya potong-potong dulu si adonannya ini tuh. Kemudian saya bagi-bagi menjadi 14 bagian. Nah, seperti ini. Nah, setelah dibagi-bagi, kemudian saya rounding atau dibulet-buletkan menjadi bulat tuh. Setelah ini letakkan di wadah. Kemudian tutup ya dan diamkan kurang lebih 10 menit supaya nanti pas kita membentuk menggilasnya itu jadi lembut gitu ya, lentur. Nah, lanjut siapkan loyang, olesi minyak. Sekarang cara membentuknya seperti ini, dipipihkan tipis-tipis dan lonjong. Lalu kasih isian, ini isian yang keju dulu ya. Ini ada halloumi, mozzarella dan ada peterselie ya, bagdones. Terus kita letakkan aja seperti ini tuh ya. Tanpa ada oles-olesan apapun ya. Langsung aja seperti ini. Lalu di samping-sampingnya itu dilipat-lipat ke tengah ya. Tuh seperti ini. Lalu bagian ujung-ujungnya dijepit-jepit gitu. Nah, lalu ditekan-tekan, emplek-emplek gitu. Sudah ya, seperti ini. Ini menurut aku ya, tipisnya itu udah mirip-mirip kayak di toko-toko gitu ya. Kalau yang di toko kan pakai penggilingan ya, biar tipisnya itu sama rata. Nah, ini untuk yang rasa daging ayam. Lalu ini di atasnya akan aku kasih keju mozzarella. Pokoknya untuk topping-toppingan mah ya teman-teman disesuaikan aja sesuai selera masing-masing ya. Bisa dengan kentang, bisa sayuran, bisa abon, bisa coklat dan apa itu namanya keju-kejuan yang lain boleh pokok nama ya. Sesuai selera pokok nama. Nah, ini za'atar kesukaan orang Arab ya. Za'atar kesukaan suami aku, za'atar suka banget. Nah, ini ada pizza. Pizza mah ya seperti itu resepnya, ada sausnya, keju mozzarella, paprika dan zaitun. Nah, pokoknya seperti itu ya teman-teman. Tuh dibentuk atau dipipihkan tipis banget, lonjong kayak perahu. Lalu tekan isiannya. Ini yang keju kaskafal tadi ya. Terus kalau sudah mah letakkan di loyang dan olesi, biarkan dulu ya kira-kira 5 menit. Lalu diolesi dengan susu cair dan panggang suhu 180, api bawah dulu, kemudian api atas. Ini tidak lama ya manggangnya juga ya teman-teman, cepet banget. Nah, ini ada keju pita ya kesukaan suami. Keju pita dan ini labnah. Nanti ini untuk labnah bisa di curulutan apa namanya dikucurin madu, dicurutan madu gitu ya, dikucurin madu gitu ya, nanti itu si labnahnya.
Oke, sudah matang ya si roti pidenya. Ini ada yang bilang katanya mirip gedang atau pepaya gitu ya, teman-teman. Oke, ini sudah matang semua ya, teman-teman. Tuh udah kita panggang semua rotinya, dan ini dengan beragam topping yang sangat enak serta lezat gurih ya. Jadi kita nggak harus jauh-jauh ke Turki, bikin aja di rumah ya teman-teman. Dan kalau sudah pintar mah bisa juga untuk jualan ya. Kalau di Arab ini laris banget teman-teman, sampai antri ya, saya harus antri ini kalau mau beli seperti ini ya. Saking enaknya dan saking larisnya, apalagi di bulan puasa ya. Di bulan puasa ini sangat laris banget karena untuk buka puasa ya. Dan roti ini karena kepanjangan jadi wayahna harus dipotong-potong dulu ya. Tuh panjang sekali, ini panjang sekali dan teksturnya empuk lembut. Nah, kalau mau empuk lembut yaitu harus pakai telur ya. Kalau misalkan zabadi atau yogurtnya nggak ada, telur aja ya biar empuk, atau pakai zubda atau butter ya atau margarin, jadi tambah empuk gitu, nggak cepet keras karena ini kan tipis jadi cepet keras gitu. Jadi wayahna di adonannya itu harus pakai ada mah butter, telur dan yogurt ya, itu kalau ada semua. Kalau nggak ada cukup telur saja dan minyak sayur nggak apa-apa ya. Nah, ini setelah dipotong-potong teksturnya sangat empuk sekali ya. Tuh, dan ini masih meleleh sekali kejunya, menyanyan sekali karena ini masih panas. Nah, sekarang kita akan hidangkan ya teman-teman, karena untuk makan malam ini sebenarnya ya. Bisa untuk makan malam, bisa untuk makan siang, untuk sarapan pagi, bisa juga untuk buka puasa nanti ya. Di-save dulu ya teman-teman buat buka puasa. Oke teman-teman, bagi kalian yang suka mah silakan dicobain ya dengan resep ini. Pokok nama endol pisan, cocok buat camilan, sarapan pagi, buka puasa, dan makan malam juga ya. Pokoknya buat teman-teman yang ada di KSA, TKW Arab wajib dicoba ya buat majikannya. Dan buat teman-teman yang ada di Indonesia atau dimanapun berada yang mau mencoba, silakan cobain. Bisa juga buat ide jualan ya. Bisa, insya Allah laris manis ya teman-teman. Karena ini sangat unik banget dan rasanya enak. Nah, untuk minumannya bisa juga dengan jus buah seperti ini, alpukat, ananas, bisa juga dengan yang bersoda ya kayak Pepsi, Miranda atau Sprite, itu juga endol semua. Oke, segitu aja ya. Sekian dulu di video kali ini cara membuat roti pide ala Turkinya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, dan share. Dan terima kasih. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Pertama, kita siapkan baskomnya dulu dan ada air hangat sebanyak 190 ml. Lalu tambahkan kuning telur 1 butir, kuningnya saja. Lalu ada ragi 1 sendok teh. Kemudian gula pasir 2 sendok makan dan susu bubuk nido 2 sendok makan atau denkau ya kalau di Indonesia mah. Aduk-aduk sebentar. Tambahkan tepung terigu 2 gelas atau setara dengan 300 gram. Tepung terigunya aku pakai tepung kuwait ya kalau di Arab mah. Atau protein tinggi gitu ya, kalau di Indonesia cakra kembar. Lalu ini ada butter 30 gram yang suruang dan garam setengah sendok teh. Kemudian diaduk-aduk dulu dengan spatula seperti ini. Lanjut akan saya mixer dengan kecepatan rendah dulu, kemudian kecepatan tinggi. Saya mixer kurang lebih 10 menitan ya teman-teman, atau mau lebih juga boleh banget ya, nanti lebih empuk nanti rotinya ya. Kalau aku di sini cuma 10 menit aja. Nah, setelah 10 menit matikan mixernya lalu ronding-ronding dulu sebentar seperti ini. Bulet-buletin, balikin lagi ke baskomnya dan tutup dengan plastik wrap. Kemudian di sini akan saya diamkan kurang lebih 40 ya, sampai 1 jaman gitulah ya. Saya 1 jam lah kira-kira ya teman-teman, jangan sampai lebih 1 jam aja. Tuh kalau sudah 1 jam adonan sudah bagus, lembut, halus dan lemes. Sekarang kita bagi-bagi adonannya sesuai selera, mau jadi berapa itu ya. Kalau saya ini jadi 8 bagian. Kemudian saya rounding dulu atau bulet-buletin tuh seperti ini. Lalu di sini tutup ya. Sekarang diamkan kurang lebih 7 sampai 10 menitan gitu biar lentur ya. Setelah 10 menit adonan sudah lentur, lalu kita akan bentuk. Siapkan loyang kecil-kecil seperti ini ya. Sudah aku olesi dengan apa namanya? Butter. Lalu setelah dibentuk dipipihkan letakkan di, loyang kecil ini. Ini ukurannya saya kurang tahu ya, nggak ada nomornya teman-teman, yang penting ini kecil tuh.
kecil sebesar mangkok gitulah, mangkoknya kecil, pokoknya mah ini nggak tahu ukuran berapa karena nggak ada mereknya ya, nggak ada nomornya teman-teman. Lalu kita letakkan aja seperti membuat pie gitu ya teman-teman. Untuk yang lainnya saya mau isi dengan coklat ya, karena kalau yang ini mah mau tak kasih topping nanti ya. Nah ini saya isi dengan coklat, jadi untuk isian bisa saya disesuaikan ya, kalau saya ini ada 3 macam ya, ada keju, ada labneh, dan juga coklat ya. Pokoknya disesuaikan aja untuk isiannya, bisa, sesuai selera, bisa pakai abon juga, daging, pokoknya mah keju-kejuan, keju cheddar dan keju-keju yang lain gitu ya, pokoknya mah bebas untuk isiannya ya teman-teman. Nah ini dikasih tusukan dulu dengan garpu seperti ini agar tidak mengembung, lalu di sini akan saya diamkan ya kurang lebih 40 menit ya. Nah ini saya mau siapkan toppingnya ya untuk coklat. Ini ada tepung terigu sebanyak 2 sendok makan, terus, bubuk coklat 1 sendok makan dan sedikit minyak, juga ada, sedikit apa namanya, susu cair ya. Lalu diaduk-aduk hingga mengental seperti ini. Masukkan ke kantong plastik segitiga, ini buat, topping aja motif di luarnya nah nanti ya teman-teman. Lalu ini ada isian toppingnya ya, tak kayak gini, aku masukkan juga ke kantong plastik. Nah, satunya lagi ini labneh ya teman-teman, ini labneh. Nanti akan saya kasih topping juga, dengan madu ya. Terus ini udah 40 menit ya, sampai 1 jaman lah gitu ya. Pokoknya mah dari 40 menit sampai 1 jam aja gitu teman-teman ya, jangan sampai lebih ya. Kalau sudah olesi dengan, susu cair dan kasih isian topping tadi ya, ini ada keju kiri, keju krem, dan labneh ya. Lalu saya taburi topping lagi dengan za'atar ya. Pokoknya mah buat teman-teman yang ada di Indonesia bisa disesuaikan untuk toppingnya ya. Nah ini saya mau bikin motif walaupun agak julat-jalid ya, masih belajar bikin toppingnya, tapi nggak apa-apa ya. Teman-teman bisa disesuaikan, untuk motifnya ini. Sesuai selera aja. Kalau saya ini masih agak julat-jalid, amburadul ya. Ini asal aja karena anak-anak saya minta camilan ya, jadi saya buat ya sekeinget aja gitu ya lah teman-teman, yang penting jadi camilan ya. Langsung akan aku open dengan suhu 180 api bawah dulu, kemudian api atas. Kalau sudah matang mah angkat tuh seperti ini. Selagi panas saya oles-oles dengan butter ya biar kinclong dan tetap lembab si kue ini atau rotinya ini ya teman-teman. Nah kalau sudah hangat-hangat baru dilepas ya teman-teman. Tuh cantik kan? Ini untuk apa namanya, untuk bekal anak sekolah juga bisa ya karena sangat mengenyangkan. Makan satu aja kenyang karena ukurannya agak besar ya tuh. Pokoknya buat cemilan sangat endol ya. Ini karena anak-anak saya suka banget. Jadi saya bikin macam ini ya buat mereka santap selagi pulang sekolah. Ini sudah selesai, rotinya ya teman-teman. Kalau di Arab ini namanya patair gitu ya teman-teman, tapi kalau di Indonesia malah roti gitu ya. Cuman di sini aku bikin buat camilan saja ya di siang bolong. Karena anak-anak mintanya roti, ya jadi saya bikin lagi roti ya teman-teman. Emang kalau mau bikin kue tradisional khas Indonesia itu tidak ada yang suka ya, karena anak saya kan, balesteran ya teman-teman. Nah untuk yang rasa coklat, isian coklat seperti yang teman-teman lihat empuk banget luar dalam dan gurih lezat manis rasanya endolita. Pokoknya mah dijamin semua bakal suka. Kita kreasikan dengan berbagai macam topping ya teman-teman biar anak-anak pada makin suka gitu ya. Dan untuk yang satunya lagi akan saya kasih madu ya teman-teman, untuk yang rasa labne ini akan saya kasih madu. Ini buat anak aku yang bujang ya, suka banget. Terus ada yang rasa za'atar juga, yang keju za'atar dan coklat. Oke segitu aja ya teman-teman untuk camilan hari ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa kalau kalian suka mah silahkan dicobain. Jangan lupa di like, komen, dan share. Dan terima kasih, sampai jumpa di video-video selanjutnya.